TV, sempat jarang off air karena saya juga nggak ada single baru. Akhirnya saya ngumpulin uang, saya jadi produsernya saya sendiri, saya meng-hire tim saya, manajer, termasuk di dalamnya itu Alif, mantan saya, Alif Hedi, itu saya tarik sebagai manajer supaya dia dapat penghasilan, supaya dia juga nggak susah-susah untuk ngelamar kerja ke tempat lain. Sebenarnya sih niat saya gitu, dan supaya juga dia bisa saya urus juga ketika saya bekerja gitu loh sekali. Lebaran kemarin alhamdulillah dilipat gandakan nikmatnya. Kita yakin aja bahwa kalau misalnya kita sering-sering bersyukur, sering-sering menikmati semuanya, ini semua adalah yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah dikasih yang terbaik juga nih di Mas kok putus Mas? Kenapa? Di sini aman, di sini aman. Oh, sorry. Ini kali ya apa? Kok nge-lag ya? Di aku aman teh. Wait. Aku pakai wifi nih. Oke, boleh. Oke, boleh lagi teh. Gimana teh? Pas ini kan Teteh kan nikah juga lagi masa corona, terus Lebaran juga pertama kali corona juga, seperti apa teh? Apakah memang kayak terbatas atau gimana teh ngerasainnya teh? Iya, sedih banget nih Lebaran kali ini nggak bisa mudik karena ada aturan pemerintah juga, tapi kan itu untuk kebaikan kita bersama. Kebetulan mama bapak aku lagi ada di Jakarta, mereka nggak bisa pulang ke Bandung malahan gitu kan, yang seharusnya mereka berencana untuk Lebaran di Bandung sama adikku sama cucu-cucunya, tapi akhirnya karena nggak bisa mudik jadinya Lebaran bersama Janet di Jakarta. Nggak bisa kemana-mana, tapi syukur banget alhamdulillah Lebaran tahun ini aku bisa memboyong 2 keluarga besar. Jadi keluarga aku sama keluarga dari suami kita ngumpul di salah satu hotel di Tangerang. Gitu. Jadi kita acara sungkemannya di sana, malamnya kita langsung dinner sama-sama gitu. Tapi sempat gak sih teh mungkin suami ada request, mungkin kan biasanya kalau Lebaran ada masakan khusus teh, ada nggak sih mungkin, atau teteh masak atau gimana teh? Iya, alhamdulillah karena mama lagi di Jakarta, jadi ya namanya orang tua ya, aku udah bilang mama nggak usah capek-capek masak dan segala macem. Tapi ya kayak kurang gitu katanya Neng kalau misalnya kita Lebaran terus nggak bikin opor, nggak bikin ketupat gitu kata dia. Jadi mamaku tuh dari pagi-pagi heboh banget, sibuk banget tuh bikin ketupat, opor dan segala macem gitu. Jadi pas datang ke tempat aku sama suami, mama udah bawain semua gitu. Aku bilang mama, kenapa sih harus harus masak sendiri? Harusnya kan masak bareng aku gitu. Gak apa-apa Neng, biar Neng gak repot gitu. Dan itu memang suami udah request dari kemarin tuh, aduh pengen ya kita kan gak bisa bukber sama-sama. Jadi ya minimal kita merasakan suasana Lebarannya, ada ketupat, ada opor, ada sayur cabe, ada kentang ati balado kayak gitu-gitu. Itu semua ada kemarin. Oke, tapi teh kan biasanya kita kalau Lebaran kan emang kita merayakan penuh sukacita teh. Tapi di sisi lain juga teteh masih ada proses persidangan harta gondok ini yang masih belum kelar ya teh, atau seperti apa teh? Iya, ini udah hampir 1 tahun ya. 1 tahun saya harus menyiapkan waktu, menyiapkan ya keuangan juga kan untuk operasional persidangan, karena kan saya juga banyak sharing dengan pengacara, dan itu memang ya harus aku preparein biayanya apanya gitu. Memang itu sangat nguras banget lah, nguras tenaga, nguras energi, nguras kantong juga gitu. Tapi ya oke lah gitu, apapun yang dituntutkan mantan suami gitu kan, dia masih merasa bahwa dia masih punya hak dari tabungan saya, dari jatah saya, dari uang hasil kerja saya gitu kan. Ya mau nggak mau ya aku harus hadapin semua ini, kan efek dari masa lalu ya. Dia yang nuntut saya, laki-laki loh, dia menuntut gonogini terhadap perempuan gitu. Dan di sini harus digarisbesarin, kalau gonogini kan harta gabungan, harusnya hartanya misalnya kalau beli rumah kita patungan beli rumahnya, atau enggak minimal DP-nya setengah-setengah. Ini sama sekali nggak ada. Ini sama sekali pakai uang pribadi aku gitu kan. Makanya kemarin dari pengadilan datang ke rumah, karena apa yang dituntutkan mantan suami kan dari mulai rumah yang ditempatin sama orang tua saya yang di Pondok Gede, dari mulai kendaraan yang dipakai
saya operasional, nyanyi kemana-mana, itu yang dia tuntutkan. Dengan beberapa aset yang lain, itu yang dia tuntutkan. Jadi kemarin dari pihak pengadilan datang ke rumah, saya ngomong apapun berdasarkan bukti bahwa itu memang saya yang beli atas nama saya, dari rekening saya, itu benar-benar uang jatah saya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, kemarin pengadilan ngecek ke rumah saya, ngecek nih rumahnya ada nggak gitu. Kebetulan lagi ada mama bapak kan, memang mereka kan tinggal di sana. Dan memang aku setelah cerai kemarin, memang aku menyerahkan rumah itu, mama ini hasil kerja saya, walaupun saya harus bercerai, gagal dalam rumah tangga, tapi insya Allah ini hasil kerja keras saya serahkan terhadap orang tua saya, rumah yang sekarang dituntutkan sama mantan suami saya. Itu, jadi pas, ya sedih lah, orang tua merasa sedih kemarin datang dari pengadilan, aku bilang, mama jangan sedih, mereka cuma ngecek aja keberadaan rumahnya ada atau tidak, surat-suratnya, beserta bukti-bukti transfer dan segala macamnya, itu sih. Tapi alhamdulillah, karena aku ngerasa pede aja, karena kan dari awal saya sudah bilang kalau itu rumah memang saya beli dari tabungan pribadi saya, bukan harta gabungan, bukan tabungan berdua, bukan, tapi dari tabungan saya sendiri, dari mulai DP-nya, dari mulai nyicilnya tiap bulan sampai bayar iuran per bulan kebersihannya, ada kerusakan apa, semua saya yang cover gitu loh. Jadi itu jangan pernah takut, aku bilang gitu. Yang paling sedih sih orang tua sih itu. Karena mereka tahu gimana cara aku ngumpulin uangnya dan nyicilnya seperti apa. Kekirim. Tapi teh bentar teh, aku gambarnya atur dulu. Tapi teh kapan sih teh pihak pengadilan ke rumah teteh ngecek, hari apa teh? Pas bulan puasa kemarin, mungkin seminggu sebelum lebaran ya. Makanya orang tuaku ya sampai sakit kemarin, bapakku sampai, ya itu namanya orang tua kan tidak mau, selalu menyembunyikan perasaan sedihnya gitu loh. Sampai akhirnya setelah mereka datang ke tim dari persidangan datang ke rumah, besokannya bapakku sakit, nggak bilang sama sekali, padahal mereka di Jakarta gitu kan, tahu-tahu dari adik, bapak sakit teh. Masya Allah, kenapa? Mungkin ya kepikiran itu tadi. Aku bilang, Pak, Mah, insya Allah kita serahin sama Allah. Yang penting kan aku udah usaha, aku udah menunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli rumah ini benar-benar uang pribadi saya, bukan uang gabungan. Karena tabungannya mantan suami itu udah dia ambil semuanya. Jatahnya dia bekerja, jatahnya dia dalam rumah tangga, dia setiap punya penghasilan dia belikan barang-barang pribadi. Ada 2 motor besar yang 1000 cc dan satu lagi Harley Davidson. Itu nilainya senilai 1 M-an lebih. Jadi dia sudah ambil semuanya. Dia nggak benar-benar nggak nyisain apapun pada saat perceraian untuk saya. Tapi saya ikhlas gitu loh. Saya ikhlas, nggak apa-apa, saya nggak nuntut gitu. Asalkan udah selesai, udah jangan ganggu aku lagi gitu. Jangan ganggu hidup aku lagi lah, biarin aku bahagia. Tapi ternyata dia masih belum puas. Akhirnya dia nuntut ini gitu. Dan yang kena efeknya ya bukan cuma saya, tapi orang tua saya juga gitu, keluarga saya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih teh, mungkin mantan tuh tahu nggak sih sebenarnya rumah ini tuh memang rencananya akan diserahkan ke orang tua gitu teh? Karena kan seharusnya dia sadar kalau misalnya dia ada andil aja di situ ya, misalnya DP rumahnya patungan gitu kan, uang berdua, ini kan enggak. Bener-bener pakai dari hasil nyanyi saya sendiri. Sedangkan per bulan saya gaji dia loh. Saya gaji dia sebagai manajer saya gitu loh. Udah digaji, ada gaji pokoknya, belum lagi bonus yang 30% buat dia gitu loh. Jadi menurut aku sih uang-uangnya dia, hak-haknya dia udah dia ambil semua. Kalau mau mah, kalau dia mau nuntut gono gini, harusnya dia tahu diri dong. Maksudnya dari hasil kerja dia, waktu sama saya yang gaji ya dia dipakai lah buat patungan, beli rumah, beli mobil gitu kan harusnya ya, baru dibilang harta gono gini. Kalau ini mah saya benar-benar uang dia udah masuk ke dompetnya dia beliin barang-barang mahal, motor-motor sport, ada 3 buah gitu kan, yang sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Dan ya itu, dia lebih memilih untuk membeli itu asetnya. Sedangkan saya lebih memilih untuk membelikan jatah saya nyanyi, hasil kerja keringat saya untuk beli rumah. Karena saya merasa itu penting ya. Saya harus tinggal di mana kalau saya nggak berusaha untuk nyicil rumah itu gitu. Dan beli kendaraan sendiri, uang pribadi saya sendiri gitu. Jadi sebelumnya pas di masa lalu berarti belum ada komunikasi bahwa mungkin dari pihak mantan, wah kita harus beli rumah bareng nih, berarti nggak ada komunikasi gitu ya teh ya? Ya harusnya sih itu udah tanggung jawab suami ya. Di dalam agama Islam kan, belum bagaimanapun laki-laki wajib menafkahi istrinya. Dari mulai makannya,
dari mulai pakaiannya. Kalau misalnya butuh kebutuhan pribadi nih, kayak perempuan tuh butuh apa, ada bulanan, ada apa namanya, ada halangan, kasarnya beli pembalutnya, apanya, kan itu udah tanggung jawab suami ya. Dan juga satu lagi, suami juga harus bisa untuk melindungi istrinya. Gimana caranya? Yaitu dikasih tempat untuk berlindung lah dari hujan dan panas gitu kan. Mau itu ngontrak, mau itu apa, sebenarnya harusnya dia udah dari dulu kan harusnya seperti itu. Tapi pada saat itu saya sangat paham sekali, dia belum bisa punya penghasilan yang tetap, dia udah nyoba kerja ke sana kemari tapi belum ada yang menghasilkan gitu untuk per bulan saya. Jadi saya masih banyak maklum sih pada saat itu. Ya udah, biar saya aja yang cover. Selalu seperti itu. Sampai akhirnya saya keidean sendiri aja inisiatif gitu, nggak mau ngerepotin atau nuntut suami. Misalnya suami nggak ada uang pada saat itu tuh, saya minta rumah, minta apa. Kan saya kayak nggak punya hati aja kalau seperti itu. Akhirnya ya itu, dia nggak ada inisiatif gitu. Setelah dia punya penghasilan dari bekerja bersama saya, itu kan nilai penghasilan dia tuh udah lebih dari 1 M ya kalau dikumpulin. Dia beliin barang-barang hobi-hobinya dia, lebih ke motor kayak gitu-gitu. Kalau misalnya memang niat dia dulu mau patungan rumah, mungkin dia akan ngumpulin tuh uang-uangnya itu ya kasarnya, ini nih penghasilan saya, ya udah deh, ini buat kita nyicil rumah. Jadi kan saya juga nggak akan kebebanin tiap bulannya, walaupun saya bisa ngehasilin uang sendiri, kan itu udah tanggung jawab suami sebenarnya. Ya, harusnya dia lebih mengerti sih pada saat itu. Sayanya aja mungkin yang terlalu pengertian ya, terlalu baik, akhirnya diginiin nih ujung-ujungnya gitu. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya mantan tuh sangat diuntungkan ya Teh, pas masa lalu Teh mungkin Teh. Kenapa? Bisa disimpulkan berarti mantan tuh sangat diuntungkan ya Teh, maksudnya enak lah gitu pas sama Teteh gitu. Saya sih nggak bilang kalau dalam rumah tangga bukan masalah untung atau rugi ya, tapi lebih ke lebih pengertian aja. Kebetulan tugas mencari nafkah, memberikan tempat tinggal yang layak, itu tuh bukan tugas perempuan. Itu laki-laki, imam keluarga yang wajib seperti itu. Kalau laki-laki wajib menafkahi istri, kalau istri bisa bekerja, bisa membackup suami yang belum bisa ngasih nafkah, itu namanya sedekah. Nggak ada kewajiban istri memberikan nafkah. Apalagi ini saya lagi dipalak ini. Saya lagi dipaksa untuk dimintain, di sini kamu udah dari dulu pinter nabung nih, nabung buat rumah, beli mobil, nabung di tabungan, sini saya minta jatah. Jadi gitu akhirnya, karena saya senang nabung, karena saya senang beli aset, jadinya itu jadi kesempatan buat dia nih. Pada saat bercerai dia kayak ngerasa, oh di Indonesia ini kan katanya harta itu mau istrinya yang kerja keras, mau itu uang tabungan, hasil nyanyi, harus dibagi 2. Atas dasar itu dia makanya berani menutup mata, menutup hati, menutup telinga, seperti tidak ada rasa hati nurani gitu, bahwa itu benar-benar hasil keringat saya gitu. Terus dia tuntutkan itu. Sebenarnya dia tuh dari dulu kalau misalnya bisa nabung, bisa beli aset, mungkin udah bisa kebeli rumah gitu kan sebenarnya. Tapi ya jalan pikirannya kan dia lebih memilih untuk membeli hobi-hobinya, motor besar dan segala macam. Oke, itu sebenarnya rumah jerih payah Teteh itu dari berapa lama sih Teh untuk akhirnya kebeli rumah Teh? Pokoknya setelah saya kan waktu keluar dari manajemen yang lama, waktu single saya di reject, saya benar-benar memproduksi diri saya sendiri. Saya nggak masuk label, saya nggak punya manajemen, saya bikin label sendiri, dalam arti saya ngemodalin, saya ngeproduserin saya sendiri. Saya cari uang off air, saya beliin lagu untuk fight lagi jadi Janita Janet yang warna-warni, karena pada saat itu saya sempat jarang di TV, sempat jarang off air karena saya juga nggak ada single baru. Akhirnya saya ngumpulin uang, saya jadi produsernya saya sendiri, saya meng-hire tim saya, manajer, termasuk di dalamnya itu Alif, mantan saya, Alif Hedi, itu saya tarik sebagai manajer supaya dia dapat penghasilan, supaya dia juga nggak susah-susah untuk ngelamar kerja ke tempat lain. Sebenarnya sih niat saya gitu, dan supaya juga dia bisa saya urus juga ketika saya bekerja gitu loh, sekalian gitu loh. Sebenarnya bukannya mau memanfaatkan sebagai suami gitu kan, ngerjain ini, itu semua nggak gratis loh, semua saya bayar. Dari mulai dia sebagai manajer saya bayar, ada gaji pokoknya. Dia ngedit video pun, dia bikin video klip pun, dia minta bayaran 3 juta satu video. Jadi nggak ada yang gratis. Kalau misalnya butuh bukti, saya ada bukti-bukti transfer dan segala macam. Cuma kan nggak etis aja ya kalau saya tunjukin gitu. Ini loh,
saya udah transfer ini ke Alif Hedi sebesar ini selama berumah tangga dengan saya, tapi menurut aku nggak etis. Cukup di pengadilan aja saya tunjukin buktinya. Oh, oke, berarti cukup lama ya Teh untuk membeli rumah yang di Pondok Gede ini Teh? Iya, dari mulai 2014 apa ya, pokoknya udah 5 tahun lah sekarang tuh saya nyicil rumah itu. Tinggal 5 tahun ke depan lagi. Oke. Nah, selain tuntutan yang di Hartagoni ini, selain rumah ada yang lain kah Teh? Ada mobil. Ada mobil yang memang saya beli pada saat itu, karena waktu itu kan saya tinggal sama orang tua kan. Orang tua saya ajak ke Jakarta, karena di Bandung pada saat itu rumahnya kena banjir di daerah Majalaya. Jadi saya ajak orang tua saya supaya lebih saya juga tenang bekerja gitu kan, nggak kepikiran orang tua saya ajak tinggal di Jakarta gitu loh. Jadi sedikit banyaknya orang tua saya tahu gimana saya cari uangnya seperti apa, jatah saya seperti apa, setiap saya punya uang saya lariin kemana, tabungin seperti apa, beli apa, orang tua saya tahu gitu. Makanya saya udah ngajak orang tua saya dari mulai rumah itu jadi, mungkin 6 bulan setelah itu saya ngajak orang tua saya ke sana, sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Oke Teh, untuk sidang lagi kapan Teh selanjutnya? Nah ini kan ini pembuktian nih, semua aset-aset yang dia tuntut, ada rumah, ada mobil. Jadi mobil yang dipakai untuk kesana kemari orang tua saya juga dituntut juga nih sama Alif gitu loh. Ada mobil yang Civic. Jadi katanya dia cuma minta 2 kok, Cina. Jadi lucu aja. Cuma minta 2 rumah yang di Pondok Gede yang ditempatin sama orang tua saya sekarang di Jakarta, sama mobilnya juga yang ada di situ, yang Civic katanya gitu. Karena Janet kan ada rumah yang lain katanya gitu. Ada mobil yang lain gitu katanya. Padahal itu sebenarnya itu rumah ditempatin sama orang tua saya, mobil juga dipakai kesana kemari sama ibu bapak saya kan udah ya umurnya kan udah mulai tua gitu loh. Saya nggak tega aja kalau kesana kemari mereka naik online, ojek online gitu kan, atau enggak mobil car online gitu kan, nggak tega gitu. Makanya yang itu saya kasih ke orang tua biar dipakai gitu kan. Tapi ya itu yang dituntutkan, karena saya kan juga harus ada kendaraan. Yang saya pakai mobil sekarang, dia ngerasa mobil yang satunya tuh bisa nih diambil sama dia gitu. Dia cuma minta rumah itu katanya yang Pondok Gede yang sekarang nilainya udah 2,5 M sama mobil Civic itu. Jadi kapan Teh tanggal mungkin pembuktiannya? Ini untuk pembuktian yang ada di aset yang saya ada di Pondok Gede baru kemarin, dan besok untuk ada lagi sidang di tempat di Bandung kalau nggak salah untuk ngecek apartemen saya yang di Bandung, karena saya juga ada aset di Bandung. Setiap ke Bandung saya bingung ya, harus nginep di hotel terus gitu kan, lumayan uangnya kegerus. Akhirnya saya nyisipin uang untuk beli apartemen di sana, dan itu dituntut juga sama Alif Hedi gitu loh. Dan yang lucunya lagi, ini semua aset yang dia tuntutkan kan ada semua nih barangnya, tinggal kita akan ngecek dari pihak pengadilan apakah harta-hartanya dia juga masih ada di tangannya dia. Ada 2 motor besar, motor sport 1000 cc, dan satu lagi Harley Davidson yang harganya sekitar 500 jutaan lebih. Itu juga harus dicek. Oke. Keberatan. Kalau misalkan memang nggak ada barangnya itu gimana Teh? Wah, kalau itu sih udah urusannya dengan pengadilan ya. Karena kalau saya sebagai tergugat di sini, saya yang dituntut, semua bukti-bukti sudah saya tunjukkan, semua barang-barangnya, asetnya juga masih ada. Jadi kalau saya mau tenang-tenang aja ya, saya ngerasa nggak ada beban. Saya ngerasa saya masih bisa mencari penghasilan sendiri dengan skill saya nyanyi, dengan ya mungkin dengan keahlian saya berjualan, berdagang gitu. Jadi saya tidak pernah menjual aset-aset saya ya, apalagi itu asetnya dipakai orang tua gitu. Ya kalau dia misalnya udah nggak ada barang-barangnya, ya itu tanggung jawab dia gitu kan, karena dia berani menuntut saya. Dan dia juga harus berani bertanggung jawab dengan harta-harta yang sudah dia dapat dalam pernikahan, yang saya sama sekali nggak nuntut itu. Berarti cukup percaya diri dong Teh untuk mempertahankan apa yang memang milik Teteh gitu ya? Di sini kembali lagi, saya bukannya serakah atau apa, saya cuma memperjuangkan apa yang sudah jadi keringat saya, tanpa ada campur tangan dia ya, tanpa ada patungan apa gimana gitu. Saya mempertahankan itu, dan di sini kan bukti-buktinya udah banyak ya. Jadi saya ngomong seperti ini berdasarkan bukti. Sebenarnya saya tidak akan pernah mau membongkar kejelekannya
mantan itu kan, mantan suami ya, walau bagaimanapun dia pernah hidup sama saya. Sebenarnya saya nggak mau nih ngebahas-bahas kayak gini, apa dia ngenafkahin atau dia penghasilannya berapa tiap bulan. Saya yang paling males kayak gini-gini, tapi ini perlu diklarifikasi biar nggak ada orang yang bilang saya serakah atau segala macam ya. Saya aja nggak berani nuntut apapun dari dia gitu loh. Oke. Nah, gimana Teh mungkin harapan nih Teteh nih, apalagi kan alhamdulillah sudah lebaran, terus sudah punya keluarga baru juga kan Teteh. Ini seperti apa harapannya ke depannya? Mungkin apakah memang pengen segera kelar biar tenang gitu atau seperti apa Teh? Iya, karena walau bagaimanapun saya kan harus merancang masa depan ya, tanpa harus membebani siapapun, karena hidup saya tanggung jawab saya. Saya pengen masa lalu saya tidak menggerus waktu untuk saya ngurusin masa depan. Alhamdulillahnya Mas Danu, suami saya yang sekarang, dia sangat pengertian sekali. Dia bisa banyak benar-benar bikin aku bertumbuh gitu. Tidak pernah tuh dia kepikiran hitung-hitungan masalah apa yang sudah dia lakukan sama saya. Misalnya dia, walaupun dia sibuk, dia masih bisa kayak nemenin saya kerja kesana kemari gitu. Dia masih bisa remote kerjaannya kemana-mana. Tapi dia nggak pernah hitung-hitungan tuh masalah tenaga yang udah dia keluarin. Jadi dia benar-benar full support. Itu yang membuat saya sekarang mungkin sedikit. Halo? Dia yang hold. Oke. Halo Mbak. Halo Mas. Potong ya? Iya. Iya. Jadi itu yang membuat saya sekarang lebih tenang, lebih mempasrahkan semuanya sama Allah, karena walau bagaimanapun saya udah berusaha untuk memperjuangkan hasil keringat saya. Silakan aja hasil hartanya dia mah ambil aja, saya nggak mau nuntut sedikit pun lah, udah nggak ada. Saya juga masih bisa kerja kok, masih bisa pakai skill saya untuk cari uang, cari penghasilan gitu. Dan suami yang sekarang full support banget, bahkan beberapa waktu gitu dari mulai kita nikah sampai sekarang dia banyak banget ngajarin aku untuk berbisnis gitu, supaya saya punya revenue. Selain di entertain, saya punya revenue stream yang lain gitu.